Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memasuki diskusi kita dari Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Bapak Ki Hajar Dewantara. Kelompok 1 CGP Angkatan 11 tahun 2024 yang terdiri dari 5 anggotanya. Yang pertama Anwar, Syahrul, Siti Ramla, Randi Iswandi, Kartini. Diskusi kelompok 1A, di mana ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa kegiatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter siswa sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya daerah Anda. Kemudian yang ketiga, sepakati satu kegiatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Abulo Sibatang. Abulo Sibatang mempunyai 6 sub. Yang pertama adalah asama turu akana tojing, sipakatau, sifat siriki, sikapace, dan sifat ciniki. Arti dari Abulo Sibatang secara etimologi bahwa Abulo Sibatang berasal dari bahasa Konjo atau Makassar. A artinya sebuah, bulu artinya bambu, si artinya satu atau tunggal, batang artinya batang atau sumbu tumbuhan. Bulu si batang artinya sebatang bambu, memberikan sebuah refleksi kehidupan belajar pada kerukunan dari pohon bambu. Pohon bambu memberi semiotik pada kesatuan dan kebersamaan yang kuat. Pohon bambu sebelum muncul di tanah, akarnya terlebih dahulu menjalar membentuk fondasi yang kuat untuk menopang bambu yang akan tumbuh berkelompok. Prinsip ini mengedepankan semangat gotong royong yang sangat tinggi. Sekelompok bambu akan bersama-sama mempertahankan apa yang mereka miliki dengan cara bersama-sama. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami, maka dapat diterapkan dalam kelompok kerja atau diskusi kelompok dalam beberapa mata pelajaran yang biasa diterapkan. Kegiatan yang dilakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada murid melalui pendekatan pendidikan yang holistik. Pengertian dari kelompok diskusi. Pengguna Usman 2008 mengatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka, informal dengan berbagai pengalaman dan informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Jadi Abulo Sibatang atau gotong royong dalam konteks diskusi kelompok kami telah terwujud karena melalui diskusi kelompok, maka murid dapat berinteraksi, bertukar ide, memperdalam pemahaman, serta mengembangkan keterampilan komunikasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Asama turu mengandung nilai semangat kerjasama, tolong menolong, ikhlas, seia sekata, dan lain. Menginteraksi nilai sama turu yang bermanfaat untuk menumbuhkan semangat kolaborasi antar siswa. Sama turu mengajarkan kepada siswa agar dapat berkontribusi pada kegiatan diskusi kelompoknya agar tercipta satu pemecahan masalah yang menjadi titik terang. Makna akana tujing. Akana tujing dalam bahasa Indonesia adalah jujur, yang menggambarkan perilaku seseorang yang berkaitan dengan kebenaran, integritas, dan ketulusan. Dalam kelompok diskusi, maka akana tujing atau jujur harus dimiliki murid karena cenderung menyatakan terbuka, transparan, dan adil dalam segala hal. Seseorang yang jujur selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan atau rasakan.
tanpa maksud untuk manipulasinya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mendidik murid, salah satu karakter yang sangat penting dimiliki oleh murid adalah jujur. Karena ketika jujur adalah sudah dimiliki oleh murid, maka murid dapat menjadi individu yang bermanfaat, bisa diterima oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Siapakah tahu? Siapakah tahu dalam bahasa Indonesia disebut saling menghargai, menggambarkan sikap yang saling memandang dan tidak memandang rendah orang lain. Maka diskusi kelompok harus rajin saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dalam konteks sosiokultural harus menjunjung tinggi agar dapat memanusiakan manusia dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sikap saling menghargai dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, di mana setiap murid harus menghargai pendapat teman-temannya ketika berdiskusi, atau menerima kritik dan saran, saling menghormati keputusan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah sifat siriki. Sifat siriki adalah konsep dalam budaya Indonesia yang menggambarkan saling menjaga kehormatan, integritas, dan reputasi satu sama lain. Dalam praktiknya diskusi kelompok, maka pendidikan sifat siriki menekankan pentingnya bagi murid agar saling menjaga dan tidak merugikan orang lain dalam tindakan atau perkataan. Hal ini mencakup menghindari perilaku yang dapat merusak nama baik seseorang atau kelompok, serta memberikan penghargaan dan rasa hormat kepada orang lain. Kemudian sikap C yaitu sikap saling menyayangkan dalam memberikan yang sepantasnya ketika berada dalam suatu kelompok, seperti halnya diskusi kelompok. Dalam lingkup sekolah, setiap murid tidak boleh menyayangkan dalam memberi bantuan atau pertolongan yang bermanfaat bagi murid lainnya. Tidak boleh memberi hal-hal yang salah atau tidak pantas. Inti dari pilar ini adalah saling tolong-menolong dan membantu sesama dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah sifat ciniki. Sifat ciniki mengandung nilai-nilai yang dapat mencerminkan sikap saling menghargai, baik teman kelompok maupun kelompok yang lainnya, yaitu mengakui adanya kebersamaan dan perbedaan, tetapi saling memahami terhadap sesama murid, dan tidak semena-mena terhadap orang lain dalam berbuat sesuatu terhadap murid-murid yang lainnya. Kelemahan dari Akbulo Sibatang atau gotong royong yang pertama adalah adanya perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua, mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan umum. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi. Yang keempat, melemahnya solidaritas. Yang kelima, kemajuan terhambatnya. Yang keenam, terpicunya konflik. Yang ketujuh, lunturnya nilai-nilai budaya bangsa. Kesimpulan daripada diskusi kita kali ini adalah relevan dengan filosofi masyarakat Bantaeng yang memegang teguh nilai keutuhan dalam memandang segala aspek yang akan dilakukan dengan masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara bukan semata mereduksi sisi lembaran yang harus kita hatamkan dalam mengeja dan memaparkan setiap narasi yang diucapkan olehnya, tapi sudah sepatutnya dalam menyelami pandangan beliau, kita selamanya akan selalu beririsan dengan kondisi setempat, sehingga alunan pandangan tersebut mampu bersenat dan membentuk sebuah keutuhan karakter dari murid kita. Serupa dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal. Ia merasa bahwa murid harus memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan rasa identitas dan kebangsaan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai lokal. Konsep abolisi Batan bukan sekedar paparan narasi yang terucap, akan tetapi keteguhan sikap dan semangat kolektif yang dimana tertancap kuat seperti sebatang bambu. Abolisi Batang mengandung refleksi kehidupan belajar dari kerukunan pohon bambu. Pertumbuhan pohon bambu bisa dikatakan lambat. Hal ini bisa kita reduksi dalam kehidupan pendidikan, maka jelas bahwa entitas
dari pendidikan seutuhnya adalah bagaimana proses yang mampu menyulam menjadi bongkahan sikap yang baik sehingga para murid tidak mampu menjadi pribadi yang positif bagi alam dan sekitarnya. Salam dan bahagia guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.